Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di tutorial pemrograman Visual Basic. Kita bisa membuka program Visual Basic dengan menekan tombol Start. Tekan Alt Program. Kita pilih yaitu adalah Microsoft Visual Basic 6. Dan kita bisa mengklik Microsoft Visual Basic 6. Ya, ini dia tampilan awalnya. Cara lain di Start, kita ketikkan Visual Basic. Ya, maka bisa kita lihat sini Microsoft Visual Basic 6 ya. Untuk memulainya, bisa kita pilih di sini ada standar project atau standar exe. Bisa kita pilih, ada juga sampai bawah yang lengkap komponennya, ada PB Enterprise. Untuk memulai kita tekan saja standar exe, tekan open. Ya, bisa kita lihat ini adalah form 1, dimana kita bisa meletakkan berbagai jenis komponen yang ada pada form 1 ini. Contoh saja seperti ini. Ya, bisa kita delete. Di form 1 juga ada bagian menunya, ada close, maximize, dan minimize. Juga di sini yaitu adalah jendela untuk project form 1. Bisa kita perbesar. Ya. Bagaimana mengembalikannya? Hanya kita klik di bagian ujung sini untuk merestorenya kembali. Ya, seperti ini. Apabila terclose, ya, kita bisa memunculkan lagi dengan mengklik form 1. Ya, seperti ini. Contoh saja kita masukkan sebuah komponen, sebuah tombol sini, itu adalah command button. Pada saat kita memindahkannya akan tampak seperti patah-patah ya, karena tema dari Windows 7 tidak support dengan Microsoft Visual Basic 6 ya. Caranya mudah, kita minimize dulu, kita ganti, klik kanan, personalize, kita pilih yaitu temanya yaitu adalah Windows Basic ya. Ya, ini dia. Ya, akan tampak hilang ya tema aeronya. Kita close. Ya, maka akan mudah untuk pengerjaan project di Visual Basic 6 dengan tema ini. Sekarang kita bisa delete command 1-nya. Untuk pengenalan bagi form, bisa kita lihat di sini, itu adalah properties dari form 1. Bisa kita ganti namanya. Misalnya kita ganti yaitu adalah form awal. Apabila menggunakan spasi dia akan error ya, tidak bisa. Jadi untuk mengakalinya kita menggunakan itu adalah undercross ya, form awal ini. Karena dia adalah bahasa pemrograman, tidak boleh menggunakan spasi. Selanjutnya di sini yaitu adalah back color untuk mengganti warna dari form 1. Contohnya kita ganti jadi warna biru, ya. Kita ganti warna biru. Sini juga ada palette, ya, warna merah. Sekarang kita bisa mencoba untuk merankan project untuk form 1 nih dengan menekan tombol Start Run, ya. Maka dia akan di-run ya. Form 1 tadi tidak ada apa-apa. Bisa kita close di sini, juga bisa kita stop. Ini dia. Stop. Ya, sama. Yang kedua itu adalah border style. Bisa kita ganti. Misalnya none, artinya tidak ada. Pixel single, hanya ada satu. Tombol close. Kembalikan yaitu adalah sizeable ya. Di bawahnya itu adalah caption untuk mengganti tulisan form 1 sini. Berbeda dengan name, caption ini hanya sebuah teks yang ada pada tampilan. Bisa kita gantikan tulisan itu adalah form awal saya. Ya, maka menggunakan spasi juga tidak apa-apa ya, karena hanya sebuah teks yang akan ditampilkan pada form 1.
Selanjutnya yaitu adalah control box ya. Pada sebuah form kita bisa mengganti control box dari true menjadi false ya. Artinya semua tombol yang ada di sini akan hilang ya. Kita kembalikan menjadi true ya, maka akan ada kembali. Selanjutnya kita ke properties icon. Ya, ini dia. Kita bisa memberikan sebuah gambar untuk sebuah form ya. Contohnya default di sini yaitu gambar kotak putih. Kita bisa menggantinya dengan menekan properties icon. Kita bisa pilih filenya. Di my document contohnya di sini ada T1 icon untuk esensi icon. Kita tekan open. Maka bisa kita lihat di sini akan terubah menjadi kotak warna ungu ya. Artinya ikonnya telah terganti. Coba kita play. Ya. Bisa kita lihat di ujung sini ya. Di form awal saya bisa kita lihat ikonnya telah berubah menjadi kotak berwarna ungu ya. Kita stop. Selanjutnya ke properti selanjutnya yaitu adalah max button, dimana pada posisi awal max button adalah true, bisa kita ganti menjadi false. Artinya tombol max button pada form awal saya akan dimatikan ya. Coba kita play. Ya, maka tombol ini tidak bisa kita tekan ya. Stop. Bila kita keterukan kembali, kita play. Ya, bisa kita perbesar perkecil ya. Begitu juga untuk min button atau minimize button. Jika kita ganti menjadi false, maka tombol minimize pun tidak bisa ditekan ya. Ya, seperti ini. Kembalikan menjadi true. Kita ke selanjutnya yaitu adalah mouse pointer, dimana properties ini dapat merubah posisi kursor apabila melintas di atas form 1 ini ya, form awal. Coba kita ganti dari default menjadi hourglass. Ya. Coba kita tes play. Ya, jadi pada saat mouse melintas akan menjadi loading atau hourglass ya. Ya, apabila keluar menjadi panah lagi, masuk menjadi hourglass ya. Kita ganti yang lain, misalnya yaitu adalah up arrow. Kita play. Ya. Maka pada saat mouse melintas akan berubah ya. Kembalikan menjadi default. Di bawahnya itu adalah movable. Apabila kita tekan menjadi false, maka pada saat kita play ya, tidak bisa kita pindahkan ya sama sekali ya. Hanya bisa kita perbesar, perkecil saja bisanya, tapi tidak bisa kita pindahkan. Apabila kita tekan kembali menjadi true, kita play, maka kita bisa memindah-mindahkannya kembali. Properti selanjutnya yaitu adalah picture. Ya, kita bisa memberikan background gambar untuk form awal saya ini ya, dengan menekan properties picture. Kita pilih filenya. Contohnya di my document ini gambar wallpaper Windows 8 dengan format JPEG. Coba kita buka, open. Maka bisa kita lihat di form awal akan terbentuk gambar ya sebagai backgroundnya. Gambar ini tidak otomatis mengikuti besar form, maka kita harus mengecilkan form agar pas dilihat ya. Coba kita play. Sedangkan apabila kita perbesar, ya, maka gambar tersebut tidak akan ikut besar ya. Selanjutnya yaitu adalah startup position, dimana kita bisa menggantinya. Yang pertama yaitu Windows default, bisa kita ganti center of screen, dimana pada saat kita play dia akan otomatis di tengah-tengah layar ya. Apabila default, ya, kita bisa menggantikan posisinya sesuai keinginan. Bisa dilihat di form layout, kita pindahkan ke kanan, maka pada saat di play dia akan keluar di kanan nih. Stop, pindahkan ke kiri bawah, ya, di bawah juga ya. Kembalikan center of the screen ya.
Selanjutnya yaitu adalah visible, dimana dalam keadaan true artinya form awal ini dalam keadaan terlihat ya. Apabila kita ganti menjadi false, kita play, ya maka form awal tidak terlihat sama sekali ya. Coba kita ganti menjadi true, ya maka akan kembali terlihat. Selanjutnya yaitu adalah window state ya, dimana angka 0 artinya normal. Coba kita ganti di sini yaitu adalah maximus ya. Jadi pada saat di play, form awal akan langsung maximus ya, atau besar. Ya, kita lihat langsung besar. Coba kita ganti di sini minimize. Pada saat kita play, ya, maka form tersebut dalam keadaan minimize di bawah sini ya. Ya. Kita kembalikan menjadi normal kembali. Semua properties ini bisa kita tuliskan dalam sebuah script di dalam project Visual Basic ya, dengan cara kita klik 2 kali saja pada form awal ini ya, maka bisa kita tuliskan script pada saat form ini di load ya, artinya form load. Penulisan script bukan di bawah sini, tapi kita tuliskan di dalam form loadnya, artinya pada saat form awal ini di play load. Bisa kita tuliskan karena namanya di sini yaitu adalah form awal, maka kita tuliskan form awal dot. Apabila pengetikan benar maka akan keluar bantuan script ya. Apabila pengetikan salah, contoh L nya 2 kali, kita tekan dot ya, atau titik, maka tidak akan keluar sama sekali bantuan ya, karena pengetikannya salah. Sekali kita titik ya, kita pilih contohnya Windows Tab ya, sama dengan 2 misalnya. Bisa kita perhatikan di sini angka 2 artinya maximus ya. Walaupun di propertiesnya dalam keadaan 0, tapi pada saat di script di load at Windows Tab dalam keadaan 2, maka pada saat kita play ya, dia akan maximus ya. Bisa kita beri komen atau tanda dengan petik 1, 2 artinya maximus ya. Tanda petik 1 artinya menandakan komen pada script ya. Contoh lain kita bisa tuliskan form awal dot, bisa kita lihat di sini visible dalam keadaan true. Bisa kita pilih visible juga. Coba kita sekarang pilih yaitu adalah false, sama dengan false. Jadi pada saat di play ya, form 1 tidak terlihat ya, karena dalam keadaan false. Apabila kita ganti lagi sama dengan true, pada saat di play ya, maka akan terlihat kembali dan maximus ya. Jendela script juga bisa kita perbesar dan perkecil dengan maximus atau minimize ya, seperti ini. Apabila kita ingin menampilkan formnya kembali, kita klik 2 kali formnya. Untuk mengembalikan posisi awal, kita tekan lagi kembali tombol di atas ini ya, restore ya, maka akan kembali. Nah, sekarang bagaimana untuk menambahkan form yang lain ya. Jadi di dalam project Visual Basic kita bisa menambahkan banyak form ya, sesuai keinginan, dengan cara mengklik add form di ujung sini. Jadi form bisa kita pilih awal yaitu adalah form open ya, maka otomatis terbentuk form baru ya dengan nama form 1. Bisa kita beri nama form kedua, dan captionnya di sini yaitu adalah form 2. Juga bisa kita ganti warnanya, contohnya dengan warna merah ya. Tapi pada saat di play ya, yang akan keluar yaitu adalah form 1 atau form awal. Bagaimana untuk menampilkan form yang kedua? Caranya mudah, kita menekan saja project, kita pilih yaitu adalah project properties, dan kita ganti di sini startup projectnya yaitu adalah form kedua. Oke, pada saat kita play
Ya, maka yang akan keluar yaitu adalah form kedua ya. Untuk mengembalikannya, kita pilih lagi project properties, kita pilih form awal. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menghapus form? Kita hapus form kedua, kita klik saja, klik kanan. Kita pilih yaitu adalah remove form kedua. Ya. Pilih no. Ya. Maka form kedua pun akan hilang ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menyimpan sebuah project ya? Kita tekan saja save ya, atau Ctrl S, save project. Kita pilih di my document. Biasakan untuk men-save sebuah project, kita akan membuat sebuah folder baru ya, agar file-filenya tidak terhambur. Contohnya project awal, kita bikin foldernya. Kita save di sini form awal dan kita save nama projectnya. Contohnya kita beri nama project belajar. Save. Dan akan muncul perintah source code control, kita pilih no saja. Ya. Maka sudah tersave filenya. Coba kita lihat di my document, di folder project awal. Ya. Sini akan muncul file-filenya, file form awal dan file project belajar. Coba kita close. Untuk membukanya gampang saja, kita klik 2 kali saja project belajarnya. Ya, untuk memunculkannya kita klik 2 kali form awalnya. Ya, itulah dia tutorial bagaimana mengaplikasikan form pada Visual Basic. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.